Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya, masih tentang ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Nah, nanti saya akan menjelaskan tiga ini di video kali ini, yaitu tentang modus, kuartil, dan juga median. Nah, modus itu apa? Nah, modus itu pengertiannya adalah data yang sering muncul. Nah, jadi kalau ada beberapa data, terus data yang paling muncul itu disebut sebagai modus. Terus yang selanjutnya adalah kuartil. Nah, kuartil di sini itu membagi data menjadi 4 bagian. Jadi nanti rumusnya adalah QI itu adalah X ke, nah jadi itu artinya X ke ya. X ke I per 4 dikali dalam kurung N ditambah 1. Nah, di sini itu I-nya adalah 1, 2, dan 3. Jadi ada kuartil 1 bisa disebut sebagai kuartil bawah. Terus kuartil 2 bisa disebut sebagai median atau kuartil tengah. Dan juga Q3 disebut juga sebagai kuartil atas. Nah, nanti hasil dari ini I per 4 dikali N plus 1 itu kan bisa jadi bukan bilangan bulat. Nah, kalau hasilnya itu ternyata bukan bilangan bulat, nanti diteruskan seperti ini. Jadi QI sama dengan XN ditambah D dikali dalam kurung XN plus 1 dikurangi XN. Nah, di sini terus selanjutnya adalah median. Median itu disebut juga sebagai nilai tengah atau pakai rumus kuartil 2. Jadi di sini saya jelaskan dulu kuartil, nanti baru median ya, karena median itu merupakan bagian dari kuartil. Jadi daripada banyak ngafal rumus, nah mending pakai yang rumus ini saja. Nah, contohnya di sini untuk data tunggal dan nilainya itu banyak datanya itu masih sedikit. Contohnya itu nilai UH matematika, itu nilainya adalah 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, di sini kita disuruh menentukan modus, terus Q1 atau kuartil bawah dan juga kuartil atas, terus median. Nah, modus. Nah, untuk menentukan modus itu seperti ini. Di sini kita tentukan mana data yang paling sering muncul. Contohnya di sini, 5 itu kan muncul 1 kali, 6 1 kali, 7 itu muncul 3 kali, 1, 2, 3. 8 muncul 2 kali, 9 muncul 2 kali, dan 10 muncul 1 kali. Nah, di sini yang paling sering muncul itu kan nilai 7. Dia muncul sebanyak 3 kali. Nah, itulah modusnya. Jadi, modus itu di sini adalah 7. Karena dia munculnya 3 kali paling banyak. Nah, selanjutnya adalah Q1 dan Q3. Oke, saya jelaskan di bawahnya. Jadi pakai rumus ini ya tadi ya. QI sama dengan I per 4. Nah, di sini I-nya kan 1, berarti diganti. Q1 sama dengan X ke 1 per 4 dikali N plus 1. Karena ini kuartil 1. Ini rumusnya. Soal yang kedua ya. Nah, di sini N-nya berapa? N itu adalah banyak data. N di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya ada 10. Kita masukkan ke sini. Berarti X 1 per 4 dikali 10 tambah 1 dikali 11. Berarti X ke berapa? 11 dibagi 4. 2,75. Nah, begitu. Nah, ini kan bukan bilangan bulat. Nah, kalau bukan bilangan bulat berarti nanti dijabarkan. Penjabarannya bagaimana? Nah, di sini adalah X. Nah, QI, nah, Q1 sama dengan XN, berarti ini X2. Di bawahnya 2,75 itu kan 2. Nah, terus ditambah D. D-nya itu seperti ini. Ini tutup. Berarti 0,75. 0,75 dikali XN plus 1 yang atas tadi. XN tambah 1. Itu artinya berarti X yang atasnya. Atasnya 2,75 berapa? X atasnya 2,75. Kan berarti X3. Terus bawahnya itu masih XN. Berarti X2. Nah, seperti itu. X2 itu artinya data kedua. Nah, data kedua berapa di sini? Ini data keduanya adalah 6. Oh iya, ini saya jelaskan ya. Ini kan datanya udah urut kan dari terkecil ke
terbesar. Kalau belum urut, untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 itu datanya diurutkan dulu. Misalnya di sini ya, ini kan udah urut ini. Misalnya tadi itu acak bentuknya 5, 7, 8, 7, 7, misalnya 6, 9, 10, 9. Nah, misalnya datanya tuh kayak gini. Ini mungkin belum selesai saya nulisnya. Nanti diurutkan dulu, diurutkan menjadi ini. Nah, diurutkan. Nah, ini harus hati-hati ya, karena kalau belum diurutkan nanti hasilnya beda. Oke, langsung lanjut lagi. X2 itu artinya data kedua, berarti 5, 6. Nah, data kedua itu kan 6. Nah, ditambah 0,75 dikali X3. Nah, X3-nya berarti data ke-3. Berarti data ke-1, kedua, ketiga. Data ketiga adalah 7 dikurangi data kedua. Data keduanya adalah 6. Berarti 6 ditambah 0,75 dikali 7 kurangi 6, 1. Berarti 6 ditambah 0,75. Berarti 6,75. Nah, jadi di sini adalah kuartil 1 itu adalah 6,75. Paham ya? Nah, lanjut ke Q3. Q3 berarti di sini adalah X ke 3/4 dikali N plus 1. Nah, berarti X ke 3/4 kali 11. Berarti hasilnya adalah 2,75, ya kan, tadi 11 bagi 4 kan 2,75 dikali 3, berarti X ke 8,25. Nah, untuk mencari Q3 berarti seperti ini. Itu sini ya, Q3 sama dengan, karena ini kan bukan bilangan bulat. Nah, kalau misalnya itu langsung X8 ya nanti dihitung. Tapi karena di sini 8,25 berarti X ke 8 ditambah, ini ditutup berarti 0,25, di atasnya X8 berarti kan X9 dikurangi X8. Hitung lagi, X8 berarti nilai data ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, data ke 8 itu ternyata tadi 9 ya. 9 ditambah 0,25 X ke 9 itu 9, X ke 8 nya juga 9. Nah, berarti hasilnya adalah 9 ditambah 0,25 dikali 0. Hasilnya kan 0. Berarti 9 tambah 0, hasilnya adalah 9. Jadi Q3-nya adalah 9 atau kuartil atasnya 9. Oke, yang terakhir itu menentukan median. Nah, median itu adalah nilai tengah. Membagi data menjadi dua bagian atau Q2. Q2 berarti kan 2/4 atau setengah ya. X setengah dari 11. Berarti X ke 5,5. Nah, karena ini bukan bilangan bulat, nah lanjut lagi ke sini. Q2 berarti X berapa? 5 ya. X5 tambah ditutup berarti 0,5. Nah, X5 atasnya X5 berarti X6 dikurangi X5. X5 data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima itu adalah 7 ditambah 0,5 data ke-6. Data ke-6 kan 8 ya. Berarti 8 kurangi data kelima itu tadi 7. Nah, berarti lanjutkan, berarti 7 ditambah 0,5 dikali 8 kurangi 7. 8 kurangi 7 kan 1. Berarti 7,5. Oke. Jadi sudah selesai ya untuk ini soalnya dari 1 sampai 3. Ini untuk masih data tunggal itu kalau munculnya masih sedikit ya banyaknya data. Yang perlu diperhatikan di sini adalah datanya diurutkan dulu terus nanti dimasukkan ke dalam rumus ini. Oke, nah sekarang ini saya jelaskan lagi untuk data tunggal tapi datanya itu ya lumayan banyak, jadi harus dibuat tabel. Nah, contohnya di sini ada tabel skor kuis. Nah, kita disuruh menentukan modus,
terus kuartil atas atau Q3 dan juga median. Nah, modus itu kan nilai data yang sering muncul. Nah, di sini itu kan artinya 8 muncul 7 kali. Yang paling muncul paling banyak berapa? Kan 16. 16 itu kan munculnya paling banyak karena dia muncul 10 kali. Berarti di sini modusnya adalah 16. Ini jangan terkecoh ya, kalau biasanya kalau soal pilihan ganda itu ada opsi 16 dan juga opsi 10. Jangan bingung. Yang benar adalah 16. 16 muncul 10 kali. Artinya gitu. Jangan kebalik dengan yang 10 ini. Nah, jadi yang ini. Datanya kan ini, datanya kan ada skornya 8, 12, 16. Enggak ada kan yang skor 10. Artinya gitu. Nah, terus yang kedua itu Q3. Nah, Q3 gimana? Nah, rumusnya masih sama. Berarti Q3 sama dengan X ke 3/4 kali N plus 1. N nya di sini berapa? Belum kita hitung ya tadi ya. 13, 23, 28, 36, 40. Nah, ada 40 N nya di sini. Jadi jumlah dari F itu ada 40. Berarti nanti X ke 3/4 dikali X ke 3/4 kali 40 tambah 1. Artinya X ke, nah maaf goyang-goyang ya, X ke 3/4 kali 41. 41 dibagi 4 hasilnya berarti 10,25. 10,25 kali 3 berarti X ke 30,75. Nah, hasilnya adalah X ke 30, maksudnya ya 30,75. Nah, ini kan bukan bilangan bulat, berarti nanti seperti ini. Q3 sama dengan X 30 tambah 0,75. 0,75 dikali X ke 31 kurangi X ke 30. X 30. Nah, itu kita hitungnya seperti ini. 30 itu nanti di mana datanya? Ini kan 7 ke 6. 6 itu kan berarti 13 ya, ditambahkan. 7 tambah 6 13. 13 tambah 10 23. 23 tambah 5 28. 28 tambah 8. Nah, berarti data ke 30 itu di sini nanti, data ke 30. Nah, 24 ya berarti ya. Data ke 30 itu 24 ditambah 0,75. Nah, di sini itu kan tadi dari 29 sampai ini kan 36 kan. Data 29. Nah, terus 30, 31, 32, 33 sampai 36 itu nanti 24 semua gitu. Berarti X31 masih 24, terus X30 juga 24. Nah, ini kan hasilnya 0 ya. 0,75 kali 0 kan 0. Berarti hasilnya adalah 24. Begitu. Nah, terakhir untuk median. Nah, median itu sama aja dengan menentukan Q2. Ini di sini ya. Q2 berarti setengah. Nah, X ke setengah dari N plus 1, setengah dari 41. Berarti X ke berapa? 41 bagi 2, berarti X ke 20,5. Nah, lanjut, karena ini bukan bilangan bulat, berarti Q2 sama dengan X20. Nah, X20 ditambah, nah ini kan 0,5 ya kan, 0,5 dikali X ke 21 dikurangi X ke 20. X20, data ke 20 berapa? 7 tambah 6, 13. 13 tambah 10, 23. Oh, berarti data ke 20 itu letaknya di sini. 16 tadi berarti datanya. Berarti data ke 20 adalah 16 ditambah 0,5 dikali, ini kan dari, ini kan sampai 23 ya di sini. Ya, sampai 23, berarti 21 masih di sini ya kan. Masih 16. Nah, kurangi data ke 20. Nah, di sini juga 16. 16 tambah 0,5 kali 0. Nah, kan 0 di sini hasilnya yang ini. Berarti hasilnya adalah 16. Oke, jadi begitu ya untuk soal nomor ini 1 2 3 sudah semua. Jadi intinya di sini tadi, nah rumusnya ini. Nah, untuk desil dan persentil itu mirip dengan kuartil rumusnya. Cuma kalau desil nanti
per 10, persentil per 100. Jadi ini perhatikan baik-baik ya rumusnya. Terus nanti lebih ke konsepnya ya, kuartil itu bagaimana, kuartil kan menjadi membagi data menjadi 4, terus desil bagaimana, persentil bagaimana. Nah, insya Allah nanti lancar. Nah, ini masih data tunggal, nanti untuk data kelompok rumusnya beda lagi, tapi konsepnya masih sama. Begitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya masih tentang desil, persentil, dan juga untuk data yang kelompok akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.